Tauhid Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing dan mengarahkan kita. Terkadang kita punya ilmu, kita tahu, tapi kita malas. Sebagian gak punya ilmu dan juga malas. Dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla yang berilmu menjadi semangat, bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ramadan sudah hampir sebulan berlalu. Semoga hidayah Ramadan masih tetap mendampingi kita sampai kelak ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita masuk ke sebuah pembahasan yang penting sekali. Pembahasan ini berkaitan dengan kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Bab tawqiril ulama wal kibar wa ahli al-fadl wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhar martabatihim. Bab tentang menghormati para ulama, menghormati orang-orang besar, orang-orang tua, orang-orang yang terhormat, mendahulukan mereka daripada yang lainnya, menjunjung tinggi majelis mereka, dan menampakkan, memperlihatkan, menonjolkan kedudukan mereka. Subhanallah. Siapa yang dimaksud dengan ulama di sini? Sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita perlu mengenal siapa yang dimaksud dengan ulama, yang mungkin terjemahannya ilmuwan, orang yang berilmu. Ilmu apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi adalah orang-orang yang berilmu dalam urusan agama ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau itu meninggalkan dua ahli waris. Yang pertama putrinya Fatimah binti Muhammad, yang kedua pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya seharusnya Fatimah itu dapat setengah dari warisan Nabi SAW dan setengahnya untuk pamannya Abbas. Tapi ternyata mereka nggak dapat warisan. Kenapa? Karena para nabi tidak diwarisi, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas dan perak. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka mereka yang mewarisi ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mereka yang dimaksud dengan ulama.
Yang kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka yang dimaksud dengan ulama. Ahibati fillah, kita tahu kewajiban kita menghormati para nabi, mengagungkan mereka. Maka orang-orang yang mewarisi pusaka dari Nabi SAW, maka mereka memiliki hak untuk dihormati dan dimuliakan. Maka bab ini salah satunya adalah untuk membahas hal itu. Syekh bin Utsaimin mengatakan, dan dengan memuliakan para ulama, maka kita memuliakan syariat. Karena mereka yang membawa itu syariat. Mereka yang menyampaikannya. Mereka yang memberikan pencerahan kepada umat. Dan kalau para ulama dihinakan, maka syariat akan dinistakan. Karena para ulama kalau dihinakan, tidak dihormatin, tidak dihargai di depan orang, yang diomongin tentang ulama ini, maka agama yang dibawa oleh mereka akan terhinakan pula. Agama akan diremehkan oleh manusia. Orang akan ngomong yang tidak nyaman, mencaci, memaki para ulama, maka kemudian syariat itu akan hilang. Sebagaimana para pemimpin. Kalau para pemimpin, kita tahu pemimpin diperintahkan kita umat Islam untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, taat kepada mereka, sesuai dengan yang kita pelajari dalam syariat kita. Kita muslim. Kenapa? Kalau para pemimpin, kalau pemerintah itu dihinakan, diremehkan, maka negeri ini akan kacau. Kalau ulama dihinakan, syariat hilang. Kalau pemerintah disepelekan, maka keamanan akan hilang dari negeri tersebut. Yang ada adalah kekacauan. Semua orang merasa dia berhak memimpin. Dia berhak memerintah. Stabilitas negeri itu akan hilang. Manusia akan hidup sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Syariatnya udah dinistakan. Karena para ulama tidak dimuliakan. Dan negerinya pun akan kacau. Kita tahu di antara mereka yang tidak memuliakan ulama adalah PKI. Sekarang sedang ramai dibicarakan tentang Partai Komunis Indonesia yang para pengamat politik mulai melihat ada gejolak dari orang-orang yang mungkin berpaham komunis itu ingin bangkit. Yang pertama mereka akan habisin adalah para ulama. Karena bertentangan dengan ideologi mereka. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Walaupun mungkin ada sebagian muslim yang mengaku Islam yang berpaham komunis. Nggak ada agama para ulama ketika dibunuh, ketika dihinakan, syariat akan hilang dan negeri akan kacau. Maka bab ini bab yang penting sekali ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul. Kalau bicara taati Allah, taati Rasul, siapa yang membawa perintah Allah setelah meninggalnya Nabi SAW? Siapa yang membawa tongkat estafet menyampaikan sunnah-sunnah Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Para ulama.
Mereka yang membawa. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin. Pemerintah kalian. Syekh bin Utsaimin memberikan contoh. Ketika orang-orang dalam urusan agama ini kembali kepada pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak merujuk kepada ulama ketika dikatakan seperti ini loh pendapatnya para ulama. Oh iya, mereka kan manusia, kita juga manusia. Bahkan muncul orang-orang yang mulai, orang-orang kaya. Ya. Orang-orang yang berduit. Yang dalam pandangan dia dengan duitnya, dia bisa mengontrol para ulama. Ini ustadz nih, anak kasih duit. Sehingga ketika ustadz, seorang alim ulama ini, mungkin dia sering mendapatkan santunan dari orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya itu jauh dari nilai-nilai keagamaan. Ya, nggak semua, yang maksudnya ada orang-orang seperti itu. Kadang-kala nih orang ini ingin agama itu sesuai dengan keinginan dia. Sampai ada yang mengatakan karena terlalu banyak duitnya dia, di depan orang-orang dia mengatakan, ini Quran kayaknya sudah nggak relevan lagi ya. Dalam masalah ini, masalah Masya Allah. Siapa engkau? Engkau merasa berat dengan aturan-aturan agama, dengan apa yang disampaikan para ulama. Makanya para ulama ini jamaah, kalau engkau merasa berilmu, semua merasa aku punya pendapat, itu pendapatnya Imam Syafi'i, ya kan Imam Syafi'i berpendapat, Anda juga punya pendapat, kita sama-sama manusia. Allahu Akbar. Siapa engkau meletakkan posisimu di kedudukan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Maka hibati fillah, begitu pula dengan pemerintah, pemimpin. Ketika dikatakan oh, pemerintahnya zalim, pemimpinnya zalim, dia mulai bicarakan kejelekan pemimpinnya di depan orang-orang banyak agar mereka tidak taat, tidak patuh. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Fa innama 'alaikum ma humiltum wa 'alaihim ma humil. Tugas kalian yang diberikan kepada kalian. Tuh, pemimpin punya tugas. Dia wajib melaksanakan tugasnya. Kalau mereka tidak melaksanakan tugasnya, mereka akan dihisab dan neraka akan menanti. Kita, rakyat, punya tugas. Apa tugas kita? Mendengarkan dan taat selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka nih, kalau bicara pemimpin, kalau bicara ulama, pemimpin mungkin urusan stabilitas nasional dan ulama urusan syariat. Dan ada kelompok-kelompok yang mereka mulai menghinakan para ulama. Di medsos, di media. Ketika kita bicara ulama, ulama itu nggak maksum. Enggak. Engkau pikir ulama itu nggak berbuat dosa. Dia manusia biasa. Tapi mereka berilmu. Ketika memang ada kesalahan yang dilakukan, tafadhal kasih nasihat. Tapi bukan hinakan. Agar kita bisa gembira, berbahagia di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Silakan dibaca. Surat Al-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama latazakkaru ulul albab.
Apakah ia sama orang yang selalu taat pada waktu malam, bersujud dan berdiri salat, dan ia takut siksa akhir, dan ia mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui kebenaran dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanya orang-orang yang memiliki akal sehat. Nah, kalau dikatakan sama nggak? Ya nggak sama lah. Jangan engkau menyamakan siang dan malam. Nggak sama. Masa orang yang berilmu, yang faham, yang ngerti, sama orang yang nggak pernah sekolah agama, yang mungkin kalau bicara ilmu dunia mereka tinggi, maka nggak sama. Kita lihat orang-orang yang memiliki ilmu dunia itu nggak sama. Profesor, ahli dalam sebuah ilmu dengan seorang mahasiswa yang baru masuk, yang dia baru belajar, masa disamakan? Nggak sama. Bagaimana kita menyikapinya? Ya nggak sama juga. Bukan dikatakan kok pilih kasih, kok sama profesor kok baik banget sih. Sama aku biasa-biasa aja. Terkadang masyarakat ada yang merasa kok kurang dimuliakan dia. Engkau kalau Ustadz Fulan datang ke rumahmu, Masya Allah, engkau potongkan kambing. Aku datang ke rumahmu, ayam nggak engkau potongkan. Memang nggak sama. Sikap kita memuliakan orang yang berilmu itu harus ada pada diri kita. Manusia yang beriman, orang-orang yang beriman, derajatnya tuh beda-beda. Bagaimana dengan orang yang berilmu? Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم يفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Tuh. Bagaimana Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Mu'ad bin Jabal. Itu termasuk alim ulamanya para sahabat. Dia itu nanti akan dihimpun ke padang mahsyar di kelompoknya para ulama, dan dia berada di depan mereka dengan jarak. Itu antara ulama sama ulama. Bagaimana antara ulama dengan yang bukan ulama? Ayat yang baru saja kita baca, Allah mengajarkan adab kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana menghormati para ulama. Dengan menjelaskan kepada mereka, Allah tuh mengangkat derajatnya yang berilmu di antara kalian. Jadi, di antara sebab turunnya ayat ini disebutkan,
Majlisnya Nabi Muhammad SAW itu ramai, penuh yang datang kajian itu. Jadi kadang-kala orang-orang awam, orang-orang yang nggak ngerti, yang penting dia mau deket sama Nabi SAW, dia pokoknya datang duluan kadang-kala ke sana. Sahabat-sahabat yang berilmu, kadang-kala mereka datang majelisnya udah penuh. Akhirnya mereka jauh dari Nabi SAW. Sedangkan yang dekat ini, orang-orang yang tidak dapat memahami. Artinya, ada orang-orang yang mendengarkan sudah cukup sama dirinya. Tapi ada orang yang mendengarkan kemudian dia menyampaikan lagi. Menguraikan kepada umat. Disitulah tugas para ulama. Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan orang-orang yang duduk di sekitar Nabi SAW untuk berdiri. Tapi Allah perintahkan kepada mereka untuk memberikan ruang. Untuk geser dikit lah, minggir dikit. Biar tuh yang sahabat-sahabat yang ulama itu duduk dekat sama Nabi SAW. Sehingga nanti selesai Nabi pergi, mereka bisa menyampaikan lagi kepada yang lain. Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat mereka. Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat tuh. Orang-orang yang berilmu. Yang ilmu dunia, ya sudah, engkau diangkat derajatnya di dunia. Karena memang yang dicari dari ilmu dunia adalah urusan dunia. Tapi ilmu yang mengajarkan tentang Allah Azza wa Jal, maka dia akan diangkat derajatnya. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Baik, kita akan baca hadis Nabi SAW. Silakan. Hadis nomor 348. Wa an Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa wa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinna wala ya'umanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idhnih rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu fa aqdamuhum silma badala sinna au islama wa fi riwayatin ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'ah fa in kanat qira'atuhum sawa fal ya ummahum aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa fal ya ummahum akbaruhum sinna. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling paham kitabullah dan yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Jika mereka punya tingkatan yang sama dalam hal bacaan, maka orang yang paling mengerti sunnah Nabi yang menjadi imam. Jika mereka satu tingkatan dalam hal sunnah, maka yang menjadi imam yang paling dahulu berhijrah. Dan jika mereka satu tingkatan dalam hal hijrah, maka orang yang paling utama di antara mereka. Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan duduk di tempat kehormatannya tanpa izinnya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, maka yang menjadi imam adalah yang paling dulu keislamannya, sebagai ganti sinan dalam kurung tua atau Islam. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan,
yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling memahami kitabullah dan paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan yang paling dahulu menghafalnya. Dan apabila mereka sama dalam hal bacaan, maka yang menjadi imam adalah yang paling dulu berhijrah. Dan apabila mereka sama dalam hijrah, maka hendaklah orang yang paling tua di antara mereka yang menjadi imam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan tentang orang yang berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Yang paling banyak, yang paling benar bacaannya, yang paling bagus, yang paling faham dengan kitabullah. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat yang pantas menjadi imam itu adalah yang paling ngerti sama Al-Quranul Karim. Bukan hanya banyak hafalan ayat-ayat Qur'annya, tapi nggak ngerti. Sehingga kalau ada kesalahan dalam sholatnya, dia nggak paham apa yang harus dikerjakan. Apakah dia harus sujud sahwi? Apa dia harus ngulangin sholatnya? Sedangkan di madhab Hanafi mereka berpendapat yang paling banyak hafalan Qur'annya. Namun yang lebih kuat, dan itu madhab Syafi'i yang pantas menjadi imam, adalah yang paling banyak, paling ngerti sama kitab Allah, paling faham dengan Al-Quranul Karim. Mau menteri, mau presiden, mau siapa, mundur belakang. Nggak pantas untuk jadi imam. Nggak layak. Nggak berhak. Karena Nabi SAW mengarahkan. Dan subhanallah jemaah, kalau kita melihat bagaimana Allah memuliakan mereka tuh orang-orang yang berilmu. Ketika mereka mengatakan Allahu Akbar, tuh semua penguasa, semua raja, semua menteri, semua gubernur, Allahu Akbar ikut. Ketika mulai membaca, mereka mendengarkan. Mereka menyimak dengan seksama. Ketika ruku, semuanya ikut ruku. Gak ada karena dia pemimpin rukunya duluan. Nurut, patuh. Baik, kalau ternyata bacaan mereka sama. Lalu siapa? Ini hadis ini jamaah. Seharusnya kita jalankan. Karena banyak masjid-masjid, ya anak nggak tahu di tempat lain ya, tapi banyak masjid yang anak sholat di sana, ya imamnya kadangkala bacaannya kurang baik. Wallahu a'lam, atau mungkin itu orang terbaik di sana. Kita kan cuma numpang, cuma lewat. Bisa jadi itu imam memang yang terbaik di sana. Karena kadangkala yang menjadi prioritas untuk menjadi imam di masyarakat itu umur kadangkala. Iya, umur juga menjadi standar. Tapi bukan di awal. Kadangkala pulang haji langsung jadi imam. Tunggu dulu. Jemaah haji itu berangkat haji bukan karena dia banyak hafalan Qur'annya, bukan karena dia memahami agama ini, dia berangkat karena dia punya uang. Berapa banyak orang-orang yang berilmu yang nggak berangkat haji? Kalau sama dalam urusan kitabullah, pemahamannya, bacaannya, hafalannya, maka fa'alamuhum bis sunnah, yang paling faham dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar.
orang semakin faham sama sunnah, maka naik lagi derajatnya. Sama-sama Qur'annya, dilihat lagi. Oh, ini lebih ngerti sama sunnah. Dia menghafal Arba'in Nawawiyah. Dia hafal Bulughul Maram. Atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan sunnah. Kalau sama dalam pemahaman sunnah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang lebih dahulu hijrah. Karena lebih dahulu hijrah ini berpotensi dia itu lebih ngerti sunnah sebenarnya. Mereka yang tertunda hijrahnya, ya mereka kehilangan majelis-majelis bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan masa sekarang, kadangkala kita itu bisa dapat banyak karena kajian ustadz itu udah direkam. Sehingga kadangkala kita menyimak, ana udah dengerin kajian ustadz itu 500 jam memulai kajian. Fulan baru hadir kajian ustadz 20 jam. Tapi yang jelas Nabi SAW menyebutkan yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama hijrahnya, yang lebih tua. Umur, baru umur ini. Jadi yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah, yang ketiga hijrah, yang keempat baru umurmu. Karena umur tua ini nggak usah dipinta, dia datang sendiri. Beda dengan Quran, harus ada kesungguhan dari kita. Beda dengan sunnah, harus ada semangat dari kita. Beda dengan hijrah, yang perlu perjuangan dari kita. Kalau umur, engkau itu nggak kepingin tua sebenarnya. Tapi ya gimana Ustaz? Anak dulu yang lahir. Bukan pilihan buat dia. Maka baru ketika itu yang paling tua. Di riwayat lain disebutkan yang lebih dahulu masuk Islam ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi umur juga memiliki kemuliaan. Bab ini juga tentang memuliakan orang-orang yang tua. Lalu Nabi menyebutkan, subhanallah ya, setelah beliau menyebutkan kriteria imam, orang kan kadang-kala merasa, ana lulusan pesantren, ana hafal Quran, ana hafal sunnah. Ketika masuk masjid, qomat, tahu-tahu dia maju ke depan. Sausufakum, masjidnya siapa? Pokoknya kan kata Nabi SAW, ini orang-orang, wallah nggak ada yang ngerti Quran. Bacaannya nggak ada benar. Mungkin dia sholat maghrib di masjid itu, sholat masjid maghrib di sana, oh dia tahu imamnya kurang bagus bacaannya. Pas isya dia yang maju ke depan. Hati-hati jemaah. Nabi melarang. Nabi mengatakan wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi. Enggak boleh kita itu menjadi imam, mengimami orang di kekuasaan dia kecuali dengan izin dia. Makanya ada istilah imam rawatib. Imam rawatib itu penguasa di masjid itu dia. Walaupun secara bacaan engkau lebih bagus, engkau lebih faham, lebih ngerti, mungkin engkau doktor, mungkin engkau profesor, tuh imam mungkin lulus pesantren aja. Tapi karena berada di kekuasaannya, Nabi bikin aturan. Makanya kadangkala orang baca hadis ini nggak sampai ke akhir hadis, sehingga dia menjadi imam. Merasa dia, kan kata Nabi SAW, yang jadi imam itu yang hafalannya lebih banyak, lebih ngerti Al-Quran. Padahal Nabi melarang. Nggak boleh kita jadi imam, kecuali dengan izin di masjid sana. Kita masuk, ada, tafadhol Ustaz, tafadhol jadi imam. Ingat, yang menyuruh itu bukan jamaah. Karena kadang-kala jamaah ini, dia itu nggak suka sama imamnya. Bacaannya kurang bagus. Lihat ada ustadz, ya Allah ustadz, tafadhol ustadz. Ustadz harus tahu diri. Mana imam rawatibnya?
Penguasanya mana di sana? Oh ini, kalau dia yang menyuruh, tafadhol. Silahkan maju. Tapi kalau yang nyuruh jamaah, antum tetap enggak. Fadl, mana imam rawatibnya? Silahkan maju. Fadl Pak Imam, tafadhol. Karena dia lebih berhak. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Jadi kalau proses yang awal itu adalah proses pemilihan. Siapa yang pantas jadi imam? Oh, fulan. Oke. Ketika fulan udah jadi imam, engkau datang dan engkau ternyata lebih mulia dari dia dan dia sudah diangkat jadi imam, maka sudah, engkau jadi makmum. Kemudian Nabi SAW melarang kita duduk di rumah seseorang. Duduk di, ya mungkin orang ini, pemilik rumah itu punya kursi khusus buat dia. Kadang-kala dia selalu duduk di sana, ada permadaninya, ada apa ini. Ketika engkau datang ke majelis, jangan duduk di sana. Duduk di tempat yang biasa. Kita tahu kadang-kala kita bertamu ke rumah orang itu, dipersilahkan duduk. Dan kita tahu ada kursi yang bagus. Waduh, zen, ana duduk sini. Lihat di situ ada makanan, minuman. Padahal itu milik tuan rumahnya. Engkau nggak boleh, kecuali dengan izin dia. Dikatakan, fadl, duduk di kursi ana nih. Ana bisa duduk di sini, tafadhol antum. Duduk di sana. Ini adab dan etika. Jadi kalau bicara agama Islam, bukan hanya membicarakan tentang hablum minallah, tapi Islam juga mengatur etika duduk di rumah. Duduk gimana cara duduknya, di mana engkau duduk. Itu juga diatur di dalam Islam. Maka hendaklah kita menghormatin. Apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Bab kita tentang menghormatin. Iya. Menghormati para ulama. Tadi disebutkan. Mereka yang dipilih sama Nabi SAW. Maka kita pun menghormati dan menghargai mereka. Walaupun kadangkala engkau nggak suka sama dia. Mungkin ada ya sifat mereka yang mungkin kurang baik. Tetap mereka ulama yang harus kita muliakan. Kemudian nasihat ana buat teman-teman ya yang merasa berilmu, ketika engkau sholat di masjid orang, ingat di situ bukan kekuasaanmu. Pernah ada di kampung jamaah, itu gara-gara sebagian kawan-kawan yang baru belajar, yang mulai penampilannya sunnah pakai jenggot ya, dia itu kadang-kala nyerobot jadi imam. Imamnya telat dikit, dia langsung maju ke depan. Sampai akhirnya ditulis di sana, ada kawan yang cerita, ditulis sana, Ustaz, yang berjenggot gak boleh sholat di masjid ini. Bayangkan. Atau bukan ditulis ya maaf, bukan. Jadi ada kawan sholat di sana, dia udah tua dia, udah jenggotnya udah putih ya. Kemudian dikasih itu, maaf mas, yang berjenggot sholatnya di masjid sana, dikasih arahan masjid lain ya. Gara-gara kurang adab dan etika. Ini di sebagian orang. Maka semoga kita bisa ambil pelajaran dari apa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Barakallahu fikum. Nah, saya akan dilanjutkan. Betul, tafadhol. Bismillah. Hadis nomor 349. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul istawu wa la takhtalifu wa takhtalifu qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Darinya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansori, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meratakan bahu-bahu kami menjelang sholat seraya bersabda, samakan dan luruskan, serta janganlah kalian berbeda-beda
yang akan mengakibatkan hati kalian pun akan berbeda-beda. Hendaklah yang dekat denganku atau berdiri di belakangku ketika sholat adalah orang-orang dewasa dan pandai. Lalu orang-orang yang di bawah mereka, baru kemudian yang di bawah mereka. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Jamaah di sini Nabi SAW kalau tadi mengatur imam, sekarang mengatur makmumin belakang imam. Gimana posisi makmum di belakang imam? Rasulullah SAW Raufun Rahim. Beliau itu sangat mengasihi kita, sangat pemurah kepada kita. Bagaimana beliau merapikan sofnya para sahabat, pundak-pundak para sahabat ditepuk, dipegang ya, sama Nabi SAW, diusap. Lalu Nabi mengatakan istawu, samakan, wala takhtalifu, jangan kalian berbeda-beda, ada yang maju, ada yang mundur, jangan. Ini ketika tidak masa COVID-19. Karena mungkin orang akan melihat hadis ini kok nggak berlaku, Ustaz. Ya, karena ada masalah. Kita memang harus menjaga jarak. Sehingga hadis Nabi SAW ini kita lakukan di masa normal. Kita masih new normal. Sehingga diperlukan adanya jarak. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk tidak berbeda-beda? Artinya untuk lurus, rata. Karena ternyata rapatnya shaf, rapi dan lurusnya shaf itu merapikan hati kita. Kalau kita mendapati masjid, ya kita lihat sekarang dengan social distancing, nggak nyaman kita. Jauh-jauhan sama saudara kita. Saudara kita padahal. Tapi mau gimana? Karena kondisi menuntut itu. Jadi tatkala dalam kondisi normal, kalau engkau ingin menyatukan hati umat Islam, satukan kaki mereka. Satukan bahu mereka. Insya Allah, hati mereka bersatu. Karena pertikaian atau perbedaan yang terjadi pada waktu mau sholat, menghadap Allah Azza wa Jal, softnya bolong-bolong, ada yang maju, ada yang mundur, yang akan terjadi adalah pertikaian dalam hati kita. Jadi beda kita. Padahal kita saudara sama sesama muslim. Mau dia dari NU, mau dia dari Muhammadiyah, mau dia dari Persis, mau ini dari Al-Irsyad, dari ormas apapun. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman bersaudara. Mungkin ada orang-orang yang tidak menganggap kita saudara. Menganggap kita musuh. Ada. Tapi kita yang mengikuti sunnah Nabi SAW, yang berpaham ahlus sunnah wal jamaah, kita punya slogan innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Lalu Nabi SAW setelah meluruskan shaf, beliau memberikan arahan nih. Apa kata Nabi SAW? Liyaliyani. Beliau mengatakan, hendaklah yang dekat denganku, yang berada di belakangku ketika sholat itu, yang dewasa dan yang berakal, berilmu tentunya. Ulin nuha ini yang ya orang yang kalau dikatakan ini orang masya Allah akalnya jalan nih, tuh ulin nuha. Setelah itu yang di bawah mereka, artinya derajat itu bertingkat-tingkat. Ahibati fillah, hadis ini bukan larangan anak kecil nggak boleh di belakang imam. Yang besar-besar belakang imam, yang kecil belakang sono. Bukan. Karena Nabi bukan melarang. Makanya Syekh bin Utsaimin mengatakan, coba kita perhatikan hadis ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengatakan jangan di belakangku kecuali orang yang dewasa dan yang berapa. Jangan di belakangku. Beliau bukan mengatakan seperti itu, tapi beliau mengarahkan supaya yang tua, yang dewasa, dan yang berakal ini tahu dengan fadilah saf pertama. Hendaklah engkau yang berada di sana. Terus bagaimana Ustaz kalau umpamanya ternyata yang duluan anak-anak? Apakah boleh mengusir anak-anak ditaruh di saf kedua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi muslim fahuwa lahu." Barang siapa yang lebih dulu berada di sebuah tempat yang memang belum ada orang muslim di situ, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Dan anak-anak itu ketika diletakkan di belakang, engkau membuat kekacauan di masjid. Kekacauan apa? Yang pertama, mereka berhak, engkau rampas hak mereka. Bukan hadis Nabi, hendaklah yang dewasa dan yang berakal yang di belakang Nabi SAW. Iya, engkau duluan datangnya, sehingga engkau berhak mendapatkan tempat tersebut. Ini perintah Nabi SAW kepada yang dewasa. Bukan larangan buat anak-anak untuk berada di belakang imam. Bukan. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak itu ditaruh di saf belakang sendirian, maka mereka akan bermain ketika sholat. Seharusnya biar mereka di saf pertama, tapi mereka diatur. Bagaimana mengaturnya? Dipisahkan antara mereka. Bukan engkau yang telat datang lihat anak sana belakang. Yang tua di saf pertama, yang kau telat yang tua. Bikin malu. Udah telat ngusir orang lagi. Maka diatur, tafadhol sebelah sini, tafadhol sebelah sini. Bukan diambil tempatnya. Diatur aja, tetap dia di saf pertama. Dan ini yang akan membuat masjid itu lebih damai, jemaah. Daripada anak-anak, Allahu Akbar ya. Ana masih ingat dulu waktu SD, di masjid kampung itu, kita anak-anak itu ke masjid habis asar. Ngaji. Sampai maghrib. Mau nggak mau kita dapat shaf pertama. Setelah dapat shaf pertama, nanti sama yang tua-tua suruh mundur, belakang, udah gitu. Namanya di belakang ada yang tua jemaah, Masya Allah. Kita sholat Allahu Akbar gitu. Itu sholat jemaah. Ya namanya anak-anak ya, dorong sana, dorong sini, dorong sana, dorong sini. Imamnya salam sekali kita udah kabur. Imamnya assalamualaikum warahmatullah, kita udah lari ke belakang. Kenapa? Karena kita udah terakhir ada orang kita. Maka tolong para orang tua untuk mengkondisikan. Yang dewasa tolong fahami hadis. Wallahu alam. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya anak-anak itu boleh di shaf pertama tapi diatur. Oke, yang belakang imam langsung, mamanya yang alim yang bisa memperbaiki imam, anak-anak ditaruh sebelah kanan, tapi tetap mereka di shaf pertama. Dan juga untuk menjaga stabilitas masjid supaya tidak terjadi kegaduhan. Baik, ini berkaitan dengan hadis ini. Terus jemaah ada sebuah pembahasan yang perlu diingat tentang orang yang di belakang imam. Kita sering dengar hadis bahwasanya yang utama itu shaf yang di sebelah kanan imam, yang lebih utama. Nah, hadis itu sahih. Bagaimana para malaikat yusalluna, mereka bersolat buat orang-orang yang berada di shaf kanan imam. Namun apakah maknanya orang kalau datang ke masjid, kemudian dia datang ke masjid, ada satu orang atau dua orang yang jadi makmum. Apakah dia di kanan, sampai yang kanan full, baru dia ke sebelah kiri?
Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, dulu sebelum makmum, kalau dua orang itu di belakang, dulu itu makmum itu mengapit imam. Jadi imam di tengah, makmumnya di kanan dan di kiri. Bukan makmumnya dua-duanya di kanan, enggak. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan dengan imam itu dituntut untuk lebih dekat sama imam. Sehingga ketika makmum di belakangnya imam, sekarang dua orang ini, apakah kita menyelesaikan yang sebelah kanan? Atau boleh kanan, kiri, yang penting dekat sama imam. Yang lebih beliau kuatkan bahwasanya kedekatan sama imam itu punya nilai tersendiri. Kalau engkau di kanan tapi jauh dari imam, maka silahkan di kiri tapi dekat sama imam. Nampak sekali kalau engkau di sebelah kanan jauh kali, silahkan di sebelah kiri tapi dekat sama imam. Jadi kedekatan dengan imam itu ada fadilah tersendiri, sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk dekat sama imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kita lanjutkan. Hadis nomor 350. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha tsummal ladzina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang dewasa dan yang pandai menempati posisi setelahku, kemudian orang-orang di bawah mereka. Beliau mengatakan hal itu 3 kali. Beliau melanjutkan, dan janganlah kalian bercampur baur seperti orang-orang di pasar. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah jemaah. Ya, nih pasar masjid ini di masa COVID-19 ini banyak bermasalah. Masjid di beberapa negeri ditutup, pasar juga ditutup. Kalau bicara klaster COVID ini, ada klaster pasar, ada klaster masjid. Walhamdulillah, masjid bisa diatur. Pasar ini sulit diatur. Ana tadi dari rumah orang tua lewat pasar. Itu Satpol PP, polisi ya, bersama tentara, mereka memberikan penjelasan ya, pakai masker, social distancing. Itu orang duduk-duduk sambil ngerokok ya, bareng-bareng nggak pakai masker wala apa, cuma diliatin doang. Wah, nggak dihormatin wala syek polisi. Itu pasar. Rame, rebutan, itu pasar. Tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal itu pasar. Maka jangan samakan masjid dengan pasar. Masjid tempat yang bersih. Orang mau masuk masjid itu harus bersuci. Mau sholat itu bersuci. Masya Allah. Nggak boleh ada najis di masjid itu. Di pasar segala hal ada di sana. Kadang-kala di pojok-pojokan pasar itu ada orang kencing ini itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka perintah Nabi SAW untuk mengatur shaf di masjid bermula dari orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berakal, kemudian selanjutnya. Kalau di pasar nggak ada urusan, mereka teriak-teriak rebutan, bercampur baur mereka di sana. Tapi di masjid tidak. Maka hendaklah kita memahami kemuliaan masjid, kehormatan masjid, dan kita tahu dengan bahaya pasar. Sehingga jangan sering-sering ke pasar. Kalau masuk pasar baca doa. Masuk masjid juga baca doa. Tapi ada perbedaan doa antara masuk pasar dan masuk masjid. Barakallahu fikum. Baik, silakan lanjut. Bismillah, hadis nomor 351.
وعن أبي يحيى وكيلا أبي محمد سهل بن أبي حمزة بفتح الهاء المهملة وإسكان الثناء الثلاثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وإيا يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشهد في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وهويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبير وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قتيلكم وذكرتما الحديث متفق عليه. Bismillah. Dari Abu Yahya, namun ada yang mengatakan Abu Muhammad Sahil bin Abi Hatsmah al-Ansori radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Waktu itu Khaybar masih tempat yang damai. Lalu mereka pun berpisah. Kemudian Muhayyisah datang ke tempat Abdullah bin Sahal. Sedangkan saat itu Abdullah bin Sahal sudah terbunuh berlumuran darah. Maka Muhayyisah langsung menguburkannya. Kemudian dia pergi ke Madinah. Lalu Abdurrahman bin Sahal juga Muhayyisah dan Muwaisah yang keduanya adalah putra Mas'ud datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman mulai membuka pembicaraan. Lantas beliau bersabda, yang tua dahulu yang berbicara. Waktu itu Abdurrahman adalah orang yang paling muda, maka dia diam. Selanjutnya Muhayyisah dan Muwaisah berbicara. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, apakah kalian mau bersumpah dan menuntut hak kepada orang yang membunuhnya? Sesudah itu dia menyebutkan kelengkapan hadis ini. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Nah, hadis ini berkaitan dengan al-qasamah ya. Iya. Pembahasan ketika ada orang yang terbunuh dan tidak ketahuan siapa yang membunuhnya. Itu diminta dari mereka tempat terbunuhnya fulan, itu mereka untuk bersumpah sebanyak 50 orang insyaallah. Mereka untuk bersumpah di sana. Mereka mengatakan mereka tidak membunuh atau tidak tahu yang membunuhnya. Mereka angkat tangan atau mereka berlepas diri dari kematian fulan. Akhirnya nih peristiwa ini setelah Khaybar ditaklukkan sama Nabi SAW. Bagaimana kejahatan orang-orang Yahudi, dibunuh Muslim di sana. Abdurrahman bin Sahl, adiknya Abdullah bin Sahl yang tewas, mereka bertiga menyumpai Nabi SAW. Abdurrahman mau ngomong, karena itu kakak dia. Apa kata Nabi SAW? Kabbir. Yang lebih tua yang bicara. Subhanallah jemaah. Ini buat anak-anak muda. Engkau harus tahu kedudukan orang tua. Ketika di satu majelis ada orang-orang yang umurnya lebih tua dan engkau lebih muda, engkau dengerinlah. Jangan banyak ngomong di sana. Nabi SAW mengatakan kabir. Yang lebih tua. Ya udah, akhirnya Abdurrahman yang paling muda diam. Dia tahu adab dan etika. Siapa yang berbicara?
Muhayyisah dan Huwayyisah. Mereka berbicara. Apalagi Muhayyisah, dia yang melihat kejadian tersebut. Di dalam hadis ini disebutkan bagaimana orang itu beradab dan beretika, bergaul dengan masyarakat. Jangan sok tahu, jangan sok paling ngerti. Kadang-kala di majelis Nabi SAW itu, Nabi tanya sesuatu. Abdullah bin Umar ada di situ. Ketika lagi ngobrol, Nabi bertanya tentang sebuah pohon. Pohon gurun itu yang menjadi permisalan seorang. Bukan pohon gurun, ada sebuah pohon yang menjadi permisalan seorang mukmin. Akhirnya para sahabat ngomong ini, ngomong. Karena Abdullah bin Umar masih kecil, dia diam. Padahal dalam hati dia terbetik itu pohon kurma. Dan ternyata ketika semua sahabat udah nggak jawab, Nabi menyebutkan kurma. Permisalan muslim itu seperti pohon kurma. Tapi itu karena adab dan etika. Ada juga yang kecil, yang muda, tapi kedudukan jadi tinggi karena ilmu. Itu kejadian dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bagaimana Umar bin Khattab selalu ketika bermajlis dia itu, dia datangkan Abdullah bin Abbas, diajak ikut musyawarah. Para sahabat mengatakan, kenapa kok dia hadir? Kita juga punya anak seumuran dia gitu loh. Maka Umar ingin menjelaskan, memang secara umur dia itu masih muda. Tapi secara ilmu, dia itu berkompeten untuk ikut dalam majelis tersebut. Tapi Abdullah bin Abbas tetap, beliau tidak serta-merta ingin tampil, enggak. Beliau hadir di tempat itu, tetap beliau menjaga adab dan etika dengan baik. Umar bin Khattab suatu hari ingin menampakkan kemuliaan Abdullah bin Abbas dalam urusan ilmunya. Nah, ini yang berkaitan dengan memuliakan orang yang lebih tua ya. Jadi anak-anak muda, ya ustadz-ustadz muda, kalau kumpul sama ustadz-ustadz tua, hendaklah berusaha untuk ya menjaga keinginan untuk ngomong. Biarkan yang lebih tua yang berbicara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan lanjutkan. Jamaah, kita akan lanjut atau kita masuk ke sesi tanya jawab? Waktunya sekarang di sini sudah 11.38 Ustadz. Di sana apa memungkinkan karena sudah mulai banyak pertanyaan? Siap kalau gitu. Insyaallah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, tafadhol. Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Muskat. Bismillah. Siapa saja yang berhak mendapatkan doa atau sebutan radhiyallahu anhu, anha, dan rahimahullah atau halah? Apakah radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat saja atau sampai generasi tabi'in? Gitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau bicara doa, sebenarnya kita boleh mendoakan semoga Allah meridaimu. Mamanya ana mengatakan radhiyallahu anka, semoga Allah meridaimu. Itu doa. Tapi memang kalau untuk para sahabat, selain doa, itu juga berita untuk para sahabat Nabi. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah ridha sama mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah ridha sama mereka gitu. Sehingga ketika kita mengatakan sahabat radhiyallahu anhu, itu mengandung unsur doa dan berita Allah ridha dengan mereka memang. Tapi kalau kepada yang lainnya, karena ini sudah biasa disebutkan untuk para sahabat, maka
terkadang itu sepertinya khusus buat mereka. Tapi kalau berita, memang Allah ridho sama mereka. Adapun doa secara umum, boleh kita mendoakan ridho kepada selain para sahabat untuk doa. Rahimahullah, kita katakan sahabat, umpamanya kita katakan Abu Bakar Siddiq rahimahullahu ta'ala, iya, nggak apa-apa kita mengatakan itu. Cuma karena yang terbiasa sudah dikatakan radhiyallahu anhu, plus itu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, maka itu yang kita gunakan. Sehingga untuk yang sesudah sahabat, kadangkala biasa dipakai rahimahullahu ta'ala. Kalau radhiyallahu anhu, anha, anhum, anhuma, itu hanya berkaitan dengan siapa yang menjadi objek dari ridha tersebut. Kalau itu satu sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu. Kalau dua sahabat, radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat perempuan, kita katakan radhiyallahu anha. Kalau itu banyak dari kalangan para sahabat, kita katakan radhiyallahu anhum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tafadhol Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin bisa dilanjut sentuh. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barakatuh. Pertanyaan saya tadi tentang ulama, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah mereka yang memiliki memiliki ilmu agama gitu ya Ustaz ya. Nah, yang saya tanyakan tuh yang dimaksud dengan ulama pada masa sekarang ini itu siapa gitu Ustaz? Persisnya maksud saya. Jadi apakah ustadz-ustadz di mana kita mengambil ilmu kajian itu apa bisa disebut sebagai para ulama juga gitu Ustaz? Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau kita bicara ulama, siapa sih? Ulama ini kata jamak untuk alim. Jadi kalau satu orang itu alim, kalau dua orang itu alimani, kalau lebih dari dua itu disebut ulama. Seperti itu. Siapa yang masuk kategori alim? Orang yang berilmu. Jadi kalau bicara ilmu ini, para ulama pun bertingkat-tingkat keilmuan mereka. Kalau dikatakan warisan Nabi SAW, Masya Allah, banyak hadis-hadis Nabi. Begitu banyaknya. Al-Quranul Karim, yang Nabi wasiatkan agar kita berpegang teguh dengannya, itu terdiri dari 30 juz. Keilmuan orang-orang ini, atau tingkat keilmuan mereka, berbeda-beda. Semakin berilmu, semakin tinggi derajatnya. Maka apakah ustadz-ustadz itu dikatakan seorang alim ulama? Iya, kalau dikatakan ilmu. Tapi mungkin belum banyak. Makanya kadangkala tidak disebut ulama ya. Sebagian menyebutnya talibul ilm, penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Karena dia malu dikatakan, oh ahada alim, min ulamaina, lala ana talib ilm. Aku adalah penuntut ilmu. Tapi sejatinya, orang yang banyak mengambil ilmu agama ini, mengkaji dan mempelajarinya, dia disebut orang yang berilmu secara agama. Hanya tadi derajatnya berbeda-beda. Makanya dikatakan, ada yang ahli dalam bidang fikih. Ada yang ahli dalam bidang mamanya waris. Ada yang ahli dalam bidang dia bidang ilmu lain, ilmu hadis umpamanya. Ada yang qiraat. Ada yang ahli dalam bahasa Arab. Macam-macam tuh keilmuan mereka. Maka kalau dikatakan mereka berbeda-beda, nah mereka berbeda-beda. Terkadang sebutan ulama itu memang berat ketika disematkan kepada seseorang. Seakan-akan dia harus memiliki banyak ilmu. Sedangkan orang
lebih memilih sebutan ana talib ilm, aku penuntut ilmu, aku yang sedang belajar. Tapi karena dia penuntut ilmu dan dia punya ilmu sedangkan kita nggak punya, kita pun menghormati dan menghargai mereka sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Nabi SAW ketika menjelaskan yang paling banyak a'lamuhum bi kitabillah, yang paling faham dengan Al-Quran Karim, berarti pemahaman mereka juga berbeda-beda. Ilmu mereka tentang Quran berbeda-beda. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maksudnya berbeda tadi bertingkat-tingkat ya. Nah. Tafadhol, Ukti Rasfadilah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaannya mengenai pengaturan saf untuk makmum tadi Ustaz, untuk wanita. Saya pernah mendengar bahwa yang paling baik untuk wanita itu adalah yang saf yang paling di belakang, Ustaz. Itu adabnya sebenarnya kalau kita di masjid sebagai wanita, apa kita memang harus mengisi paling belakang dulu atau seperti apa, Ustaz? Dan mungkin juga untuk masjid-masjid seperti di negara-negara Arab ini di mana bangunannya sudah terpisah antara yang wanita dengan yang laki-laki, apakah kita juga harus dari belakang, Ustaz? Nah. Iya. Barakallahu fikum. Tunggu sebentar jamaah. Baik, berkaitan dengan saf wanita ini, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang paling awal dan yang paling buruk adalah yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa. Sebaik-baiknya saf wanita yang paling akhir. Yang terbaik adalah yang paling depan. Apakah berlaku dengan kondisi yang sekarang? Iya, tergantung bagaimana masjidnya. Dulu masjid itu tidak ada sitarnya, tidak ada pembatasnya. Sehingga ketika saf wanita itu berada di paling depan, maka dia paling dekat dengan saf laki-laki. Ketika dia berada paling belakang, maka dia semakin terjauh dari fitnah tersebut. Laki-laki pun seperti itu. Namun wallahu a'lam bishawab, yang ana membaca beberapa penjelasan dari para ulama, semoga ana nggak salah. Apabila masjidnya itu sudah pakai penutup sehingga jauh, artinya fitnah itu tidak terjadi antara laki sama perempuan, maka ketika dia berada di shaf pertama nggak ada masalah perempuan ini. Itu akan baik sama buat dia. Tapi kalau kondisinya tetap seperti dulu tanpa ada sitar, maka perempuan shafnya paling belakang, yang paling baik. Kemudian berkaitan dengan bagaimana model masjidnya. Karena kalau bicara shaf akhir, perempuan duduk, masuk langsung dia duduk, dia akan menutup pintu sehingga orang-orang nggak bisa masuk lagi ketika dia sudah menutup shaf yang paling akhir tersebut. Tapi kalau pintunya itu di samping sehingga mereka masuk langsung mengisi shaf paling akhir, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Ada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ya Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah Webex dari Ukti Vera. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustaz, ayah saya sudah lanjut usia. Untuk beberapa waktu sholat fardu sering menunda sehingga sering terlewat waktu sholat. Misal untuk sholat subuh bangun tidur tidak langsung berwudu tapi mengerjakan hal-hal lain sehingga sholat baru jam 8 atau sampai 9. Begitu juga sholat zuhur, asar suka seperti itu. Saya sebagai anak sering menegur sampai sedih kesal melihatnya, sehingga terjadi perdebatan. Pertanyaannya, harus bagaimana sikap saya sebagai anak menghadapi ayah yang seperti itu, dan bagaimana cara menyadarkan ayah agar sholat pada waktunya. nah, barakallahu fikum, subhanallah jamaah ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat itu, memerintahkan anak-anak untuk sholat itu sejak umur 7 tahun. Karena sholat ini rutinitas yang setiap hari dikerjakan. Kalau tidak terbiasa, berat. Terkadang ada orang-orang tua yang memang salah didik dari orang tua mereka.
sehingga dia baru sadar ketika tua. Itu pun karena dikasih tahu, diajarin sama anak. Akhirnya sholat semaunya dia. Apa tugas anak? Yang pertama, doakan orang tuanya. Baik, setelah didoakan orang tuanya, yang kedua, sadarkan orang tuanya. Bukan dengan ngasih tahu yang berujung berdebat nantinya. Tapi bagaimana menumbuhkan keimanan di hati orang tua sehingga dia sadar sholat itu manfaatnya buat dia. Caranya dengan diajak ziarah kubur orang tuanya. Diingatkan dengan kematian. Ayah, subhanallah ya, ini meninggal. Nggak ada yang dibawa mereka ayah. Hanya ibadah yang mereka bawa. Semoga ayah bisa banyak amalannya nanti ketika ayah meninggalkan dunia ini. Ajak untuk ngaji. Baca surat-surat pendek yang berkaitan dengan hari kiamat. Juz amma tuh baca. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan sama anak. Dan anak itu gak bisa maksa. Wa ma anta alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Nabi aja gak bisa maksa ke orang-orang untuk jadi baik. Pamannya sendiri berakhir dengan menolak la ilaha illallah. Maka jangan kemudian engkau galau. Tetap kita bersedih ya. Tapi harus tahu bahwa tugasku hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Maka semoga orang tua tersebut mendapatkan petunjuk dan anak-anaknya bersabar dalam mengajak orang tuanya. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabarlah engkau menghadapi mereka. Tapi sambil nunggu pertanyaan, ada tamu yang mau datang, ana mau angkat ya. Bentar dulu. Nah. Ahlan, assalamualaikum. Dia Pak mana jemaah? Nah, ya lanjutnya afwan banget ini ada tamu dari Jawa yang mau datang. Nah, silahkan lanjut pertanyaan. Iya, nggak apa-apa. Pak Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya agak mirip kan, ditegur nanti emosi. Jamaah, ada orang-orang yang memang wa idza qila lahu ittaqillah akhadathu al-'izzatu bil itsm. Ada manusia-manusia kalau dikatakan kepadanya takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dia malah jadi-jadi dia. Malah mengatakan jangan sok suci, sok jadi ustadz, sok nggak pernah berbuat dosa. Ada manusia-manusia seperti itu. Apa tugas kita? Sabar. Kemudian kita juga harus tahu dengan karakter orang. Kita baca nih, oh fulan kayak gini nih. Cara ngasih taunya seperti ini. Ana udah berulang kali ngasih tahu dia selalu ribut. Kayaknya perlu pakai cara lain. Umpamanya, ketika dia berbuat maksiat itu, dia sedang nggak bisa dikasih tahu, kita menjauh dari dia. Cari waktu yang lain, yang nyaman. Mungkin setelah dia makan ini itu kita sampaikan, afwan kalau engkau berkenan aku ingin ngomong sesuatu. Disitulah kita ngomong, sampaikan ya. Soalnya orang ketika berbuat maksiat itu dengan nafsunya, sehingga kalau dia dilarang dia tuh marah-marah. Maka hendaklah sabar sambil didoakan orang itu, dimulai dengan kata-kata pembuka yang manis seperti mengatakan, aku itu sayang banget sama kamu. Aku selalu doakan dirimu.
Semoga kita berdua bisa masuk surga bareng ya. Setelah itu baru dikasih tahu. Tapi kalau mengatakan aku itu benci sama perbuatanmu, ya memang benci kita. Tapi kan kita sedang hendak memberikan nasihat dengan cara membuka hatinya supaya nasihat ini bisa masuk ke dalam sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Pertanyaannya, Ana bertanya bagaimana menasihati saudara yang aktif mengikuti kajian yang tidak berlandaskan hadis Rasulullah SAW, tetapi merasa yakin dengan kajiannya dan malah menganggap pengajian sunnah yang kami jalani selama ini dianggap aneh dan ekstrim. Dari Ummu Azam, Kalimantan Timur. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Nah, kalau kita melihat memang Islam sudah terpecah belah. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Semua mengklaim mereka adalah yang benar. Semuanya. Kalau mereka merasa salah, maka itu menjadi poin dia hendak mencari kebenaran. Tapi ketika dia merasa sudah benar, ya udah, gimana dia akan mencari kebenaran. Apa tugas kita terhadap keluarga kita? Sekali lagi, yang tadi Anda tekankan, doakan mereka. Kemudian kalau mereka mengkritisi kita, buka hati kita untuk menerima kritikan mereka. Sampaikan kepada mereka, iya, Ana sedang belajar, Ana sedang menuntut ilmu. Ana tahu ada banyak sekte, ada banyak kelompok di muka bumi ini yang semua mengaku paling benar. Terus standar kebenaran itu yang mana? Sampaikan yang Ana pelajari. Sampaikan yang Ana pelajari, ya mohon maaf, ini yang Ana pelajari, Ana sedang belajar. Artinya berusaha merendah diri kepada mereka. Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, nanti setelah Nabi meninggal dunia akan banyak perselisihan itu. Dan Nabi mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan sunnah para khalifah. Berpegang teguh, gigit dengan gigi gerahamnya. Itu yang sedang aku cari. Kalau memang yang engkau sampaikan, kajian yang engkau ikutin itu mengajak untuk menjalankan Islam seperti yang diajarkan Nabi SAW, maka ahlan wa sahlan, itu yang sedang aku cari. Maka dengan cara seperti itu, paling enggak kita membuat mereka berpikir. Apakah kajian yang kau ikutin selama ini sudah sesuai dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW? Sudah sejalan dengan Islamnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan Islamnya Umar bin Khattab, dengan Islamnya Utsman bin Affan, Islamnya Ali bin Abi Thalib. Sampaikan kepada mereka. Yang kita inginkan mereka agar berpikir. Soalnya kalau bicara orang-orang yang fanatik, kadangkala pintu itu ketutup. Kita ini sedang membuat celah di pintu tersebut agar dia mau melihat. Kalau memang kita dikatakan salah, tolong dikasih tahu salahnya di mana. Kita ingin baik kok. Kita ini, kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Engkau dalam beragama itu berusaha untuk menepati sasaran. Seperti seorang yang memanah, dia berusaha untuk sampai ke yang di tengah tuh. Tapi kalau nggak bisa, paling nggak mendekati lah. Kita sedang berusaha. Sehingga kritikan-kritikan dari orang, kita tampung ya. Kemudian kita timbang dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau sesuai, oh berarti ana yang salah. Seperti tadi yang Anda sampaikan. Ada orang-orang yang memahami hadis Nabi SAW bahwa yang jadi imam itu yang paling bagus hafalannya, yang paling ngerti Al-Quran. Tahu-tahu di masjid dilihat imamnya bacanya nggak enak, dia ganti. Dia maju ke depan. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, lanjut Ustaz. Ini pertanyaan lagi dari pemirsa. Kalau kita memilih Ustadz Manhaj Salafiyah, apakah berarti kita tidak menghormati ulama lain? Karena kita jadi dianggap eksklusif, padahal kita berhati-hati dalam mengambil ilmu. Dari Ukti Sarai di Jakarta. Barakallahu fiik. Nah, kita ini menghormati para ulama. Kita tidak meremehkan mereka. Kita tidak memaki mereka. Kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang berilmu, tapi mungkin salah jalan. Kalau bicara dari kalangan kelompok-kelompok yang lainnya, mereka punya ustadz, mereka punya alim ulama di antara mereka. Kalau yang mereka sampaikan, yang mereka kerjakan sesuai dengan sunnah,
ya ahlan wa sahlan. Tapi ketika mereka menyimpang, maka kita sampaikan kesalahan mereka tanpa menghinakan mereka. Di sini yang perlu kita lihat. Dan kita perlu berhati-hati ketika berbicara tentang orang yang berilmu. Karena kadangkala orang-orang yang baru belajar itu seenaknya aja. Mereka ribain, ngomongin para ulama dengan dalih umpamanya, oh dalam ini kan orang-orang yang mungkin dianggap tidak sejalan. Tetap dihormatin, tetap dihargai. Ketika memang ada kritikan, sejak dulu para ulama saling mengkritik. Sejak dulu mereka saling mengkritik. Tapi mereka saling menghormatin, mereka saling memuliakan. Tapi bukan berarti ketika memuliakan itu membuat kita tidak mau mengkritisi mereka, membiarkan kesalahan mereka. Tidak. Antum lihatlah di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tafadol, Ukti Nita. Oh ya, Afwan Ustaz, mau dititip aja. Ini pertanyaannya berkaitan dengan haid. Jika haid datang dan belum sholat wajib, apakah perlu mengkodok sholat setelah suci haid? Yang kedua, jika suci dari haid di waktu isya, apakah perlu sholat maghrib? Demikian Ustaz, semoga dipahami. Barakallahu fikum. Ya, jadi masalah ini memang masalah khilaf di antara para ulama. Tentang seorang wanita yang datang bulan pada waktu sholat zuhur. Mamanya masuk waktu zuhur itu jam 12. Dia datang haidnya jam 1. Sedangkan waktu zuhur habisnya jam 3. Apakah ketika dia nanti suci, dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat zuhur ini? Karena dianggap dia meninggalkan sholat zuhur tersebut. Padahal dia bisa sholat jam 12 lewat 10 umpamanya. Kenapa dia tunda sholat jam 1 baru sholat? Sehingga dia punya kewajiban mengqadha sholat zuhur dia. Atau ketika dia suci pada waktu isya, dia bersih pada waktu isya, apakah dia wajib untuk mengqadha sholat zuhurnya? Sholat maghribnya. Karena dua sholat ini bisa dijamak. Apakah bisa seperti itu? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ana melihat pendapat yang mengatakan dia tidak wajib mengganti sholat zuhur dia. Karena dia dalam kondisi datang bulan, pada waktu jam 1 itu dia datang bulan, dan dia memang boleh mengerjakan sholat zuhur jam 1. Bukan dia harus sholat jam 12 ketika masuk sholat zuhur. Allah membolehkan dia, sehingga dia tidak dikatakan teledor dan dia wajib menggantinya. Begitu pula ketika dia suci di waktu isya, dan kita tahu waktu maghrib sudah habis. Sehingga dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat isya aja tanpa sholat maghrib. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel.